Mau keluar negeri tapi bingung, barang apa aja nggak boleh dibawa ya? Terus kalau mau check-in, itu apa yang masih disiapin ya? Imigrasi tuh ngapain? Nah, di video kali ini gue bakal bahas step by step dalam perjalanan internasional. Poin pertama, barang bawaan. Sebelum kalian berangkat, hal yang perlu kalian perhatiin adalah nggak boleh bawa makanan yang bau menyengat. Contohnya nih kayak terasi, duren, terus jengkol. Nah, itu nggak boleh kalian bawa karena bisa mengganggu penumpang lainnya. Kalau kayak buah-buahan kayak apel, ciki itu masih boleh ya. Dan kalau kalian mau bawa masakan dari rumah, contohnya kayak rendang, itu sih bisa mungkin jangan bawa banyak-banyak dan dibungkus rapi mungkin, kalau bisa divakum. Karena ada beberapa negara yang ketat banget sama masakan rumah. Kalau kalian mau bawa barang lainnya, misalnya kayak hewan, senjata tajam, itu perlu izin ya. Dan kalau untuk narkoba dan miras, gue yakin kalian semua tahu ya kalau itu nggak boleh. Dan kalau kalian misalkan mau bawa tumbuhan, itu tiap negara beda-beda ya regulasinya. Nah, ini gue dapet dari Jepang nih kertasnya. Di sini dikasih panduan tumbuhan apa aja yang boleh dibawa dan yang nggak boleh dibawa. Nah, ini gue share fotonya di sini ya. Kalian bisa pause buat baca-baca sendiri. Poin kedua, kedatangan ke bandara. Buat perjalanan internasional, itu gue rekomendasiin 3 jam sebelum penerbangan udah sampai di bandara. Kenapa? Karena buat mengantisipasi hal terburuk amit-amit kalau terjadi ya. Misalkan ada masalah paspor atau masalah check-in, kalian punya spare waktu buat ngatasin hal tersebut. Nah, kalau udah sampai bandara nih, kalian tinggal masuk aja ke bandaranya dan nanti barang kalian bakal dicek terlebih dahulu sama petugas bandaranya. Poin ketiga, check-in. Nah, kalau barang kalian udah dicek nih sama petugas, kalian bisa langsung aja ke counter check-in sesuai maskapai kalian. Misalkan nih, kalian naik Garuda, kalian langsung aja ke counter check-innya Garuda. Kalau kalian bingung di mana tepatnya, kalian bisa cek dana di bandara atau bisa tanya langsung ke petugas bandaranya. Hal yang perlu kalian siapin dalam check-in ini adalah yang pertama paspor pastinya, paspor yang udah ada visanya kalau perlu visa ya, dan tiket penerbangan yang udah kalian pesan jauh-jauh hari. Paspor dan tiketnya kalian kasih aja ke petugas check-innya dan nanti bakal diurus. Kalau udah kalian bakal dikasih tiket penerbangannya. Kalau kalian bawa barang terlalu gede nih, misalnya kayak koper medium, itu kalian kasih aja ke petugas check-innya buat dimasukin ke bagasi pesawat. Karena kalau barangnya terlalu gede, itu nggak bisa dimasukin ke kabin pesawat. Jadi daripada berat nenteng-nenteng nih, kalian taruh aja di bagasi pesawatnya. Poin keempat, imigrasi. Nah, kalau udah selesai check-in, kalian bisa langsung ke pintu penerbangan internasional. Kalian bisa ikutin panduan di bandaranya atau bisa tanya langsung ke petugas bandaranya. Sebelum masuk ke imigrasi, kalian bakal dicek terlebih dahulu barang-barang kalian demi keamanan perjalanan internasional. Pas pemeriksaan, itu nggak boleh ada benda logam di pakaian kalian, selain kancing ya. Misalkan nih, HP, ikat pinggang, terus kalian ngantongin gunting kuku. Nah, itu kalian keluarin dulu, terus kalian taruh di tempat barang yang udah disediain di bandara. Dan nanti bakal dicek dulu sama petugas bandaranya dengan cara di-scan UV. Oh iya, kalau kalian bawa laptop, kalian keluarin dulu dari tas ya. Biasanya petugasnya nanyain kok, mau laptop atau enggak? Nah, itu biar petugasnya tahu kalau kalian bawa laptop di tas. Nah, hal yang nggak boleh kalian bawa itu adalah cairan, misalnya kayak kosmetik, air mineral, minuman, pokoknya bentuk cairan itu lebih dari 100 ml. Kalau lebih dari 100 ml, itu biasanya diambil sama petugas bandaranya. Nah, kalau udah selesai nih dicek barang-barang kalian, kalian bisa langsung aja ke counter imigrasinya. Kalau bandaranya udah canggih, biasanya tinggal di-scan doang muka kalian. Kalau nggak ada masalah, bisa langsung lolos imigrasi. Kalau yang manual, biasanya ada petugas imigrasinya yang jaga di counter imigrasi. Kalian bisa langsung maju, terus kalian kasih paspor dan tiket kalian. Nanti bakal dicek muka paspor kalian sama muka kalian sama nggak nih, asli nggak nih. Dan biasanya nanti petugasnya bakal nanya dikit-dikit, misalkan mau kerja atau mau jalan-jalan, berapa hari di sana. Nah, kalian jawab santai aja apa adanya. Dan kalau nggak ada masalah, kalian bisa langsung lolos imigrasi dan langsung ke gate penerbangan. Poin kelima, gate penerbangan. Nah, kalau udah selesai imigrasi nih, kalian bisa langsung aja ke gate penerbangan sesuai tiket kalian. Misalkan nih, kalian mau ke Singapura, gate 35. Nah, kalian bisa langsung aja ke gate 35.
Nah, itu gue rekomendasiin 45 menit sebelumnya itu udah sampai di gate penerbangan. Kenapa? Karena biasanya 30 menit sebelumnya itu udah dibuka, udah dipanggil buat masuk ke dalam pesawat. Tapi kalau misalkan masih 1,5 jam lagi, masih lama, kalian bisa duduk-duduk dulu, nyantai, bisa makan, minum dulu, ataupun belanja-belanja dulu di bandara. Poin ke-6, kabin pesawat. Nah, kalau kalian udah dipanggil dan masuk ke dalam pesawat, kalian tinggal cari tempat nomor duduk kalian. Misalnya nih, di tiket 41G, nah kalian tinggal cari nomor 41. Kalau udah ketemu 41, kalian tinggal lihat huruf sampingnya. Misalnya ada G, H, I. Nah, kalian tinggal lihat ke bangkunya, biasanya ada hurufnya tuh. Wah, ketemu nih G. Kalau udah, kalian tinggal taruh tas kalian di tempat penyimpanan, terus kalian tinggal duduk di nomor tiket kalian. Gue pribadi sih suka banget duduk di dekat jendela, karena bisa melihat pemandangan yang keren banget. Poin terakhir, kedatangan di negara tujuan. Nah, kalian udah seneng banget nih, udah nyampe di negara tujuan. Hal yang terakhir yang kalian lakuin adalah imigrasi. Waktu imigrasi nih, kalian bakal ditanyain sama petugas bandaranya. Dan di situ hati-hati ya, jangan kejebak. Nanti kalian bakal ditanyain, bawa narkoba nggak? Bawa miras nggak? Nah, kalian jangan miskomunikasi dan jawab, oh no, no. Karena dulu ada kenalan gua yang waktu ke Jepang, dia nggak ngerti nih bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Jadi waktu ditanya, bawa miras nggak? Bawa narkoba nggak? Dia jawab, oh yes, yes, yes. Akhirnya dia malah ditahan di bandara 45 menit. Dan itu nunggunya lama banget. Nah, sebisa mungkin kalian jangan miskomunikasi dan fokus sama pertanyaannya. Nah, kalau udah dan kalian lolos imigrasi tanpa masalah, kalian bisa ambil barang kalian yang kalian taruh di bagasi pesawat tadi. Dan kalau udah, selamat. Kalian udah nyampe di negara tujuan. Oke, jadi begitulah video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa nih, atau kalian pernah keluar negeri naik pesawat, kalian share di kolom komentar ya, biar kita sharing-sharing informasi dan pengalaman. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Yuk. Pengen banget lagi loh ke Jepang. Keren Jepang, coklatnya enak-enak.